Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki awal pekan dengan gembira pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025. Saya mengajak kita saudara-saudari sekalian merenungkan kutipan Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu kali, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang pastor pernah berkomentar demikian. Zaman ini atau zaman now itu ibarat zaman pamer, apa-apa dipamerkan. Doa dipamerkan, marah divideokan, lalu di YouTube-kan, amal diposting dan dipamerkan. Bahkan pengalaman puasa pertama kali juga dipamerkan. Lalu, di mana letak sebuah kualitas rohani dari tradisi puasa itu? Hidup keagamaan kok hanya sebuah pertunjukan untuk mengundang decak kagum orang lain. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Berpuasa, sebagaimana dikatakan dalam Injil tadi, sebetulnya adalah sebuah tradisi yang sudah lama dalam kehidupan manusia. Sejak perjanjian lama, perjanjian baru, hingga pada saat ini saudara-saudari, berpuasa selalu menjadi bagian dari hidup keagamaan. Banyak orang menjalankan hidup keagamaan karena tradisi turun-temurun, tanpa berpikir mengapa dan apa maknanya dari puasa tersebut. Tentu tidak salah menjalankan tradisi puasa khususnya dengan setia pada saatnya, sekalipun tidak mengetahui maknanya. Namun menjadi lebih bermakna ketika puasa itu dipahami dan dimaknai. Dari saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus ingin memaknai puasa. Puasa bukan hanya soal tidak makan atau tidak minum. Puasa mendekatkan hidup pada Tuhan dan mengarahkan hidup supaya sejalan dengan kehendak Tuhan. Puasa yang benar seharusnya begitu. Puasa membarui hidup. Kurang bermakna saudara-saudari seandainya berpuasa tetapi hidup tidak ada perubahan menjadi lebih baik. Berpuasa tapi tidak ada pertobatan. Berpuasa tetapi tidak ada pembaruan. Inilah yang dimaksudkan Yesus. Anggur yang baru harus
ditempatkan atau disimpan dalam kantong yang baru pula. Puasa yang dijalani semestinya menghasilkan pembaruan hidup. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Lihatlah dan perhatikan saudara-saudari, orang-orang yang sedang berpuasa. Atau cobalah mengingat-ingat pengalaman puasa Anda sendiri. Entah puasa yang datang dari inisiatif sendiri dengan intensi tertentu, atau puasa yang sudah menjadi bagian dari katakanlah praktek hidup agama kita sebagai orang Katolik. Puasa dalam masa Prapaskah misalnya. Ada di antara banyak orang yang berpuasa kemudian memperbanyak doa. Ada yang mulai menata kata, ada yang memperbarui sikap. Apakah puasa yang sering kita jalankan telah melewati batas sekedar tidak makan atau tidak minum, tetapi telah membawa kepada perubahan hidup? Sekali lagi saudara-saudari, anggur yang baru harus ditempatkan dalam kantong yang baru pula. Semoga segala macam ulah rohani yang Anda lakukan, termasuk puasa, membawa kepada pembaruan hidup, membawa kepada pertobatan, membawa kepada semakin dekat dengan Tuhan, semakin melaksanakan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pencerahan yang Engkau berikan, yang Engkau sampaikan kepada kami melalui Injil-Mu hari ini. Engkau menghendaki agar puasa disertai pula dengan pembaruan diri, pembaruan hidup, agar hidup kami semakin layak, semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Kami ingin agar masa puasa atau puasa yang seringkali kami jalankan membantu kami untuk sadar diri akan kerapuhan dan sekaligus menguatkan niat untuk membarui diri, melaksanakan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya, dan seluruh pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.